Silah ya. Enggak lah ngobrol sarjana sama. nih ya. Wah. Petani gak level. Gak level pertani. Akhirnya masuk 3 besar dan Juara 2 nasional. juara 2 nasional. Terima kasih. Mewakili Bojonegoro lor se-Indonesia juara 2. Sertifikat nggak ada, trofi nggak ada, hadiah nggak ada. Hei, ada apa dengan Bojonegoro? Dan itu sama sekali tidak ada kompensasi apa-apa, penghargaan apa-apa, atau mungkin apresiasi apapun tidak ada. Di kabupaten belum. Kudu ngomong piye iki? Landing dari Bandara Juanda, juara nasional membawa nama baik kebanggaan Kabupaten Bojonegoro sebagai pemuda pelopor di bidang pangan juara 2 nasional. Sampai bandara tidak ada yang jemput pulang naik bis bawa piala bawa piagam. Akhir-akhir ini mungkin sudah tidak asing lagi bahwa kita mendengar tentang konsep Indonesia Emas 2045. Digadang-gadang negara kita akan menjadi negara dengan ekonomi yang paling besar, bahkan urutan keempat. Dan ini terjadi kalau pemuda kita betul-betul punya kontribusi. Tapi mungkinkah ini terjadi Indonesia Emas 2045? Bagaimana bisa terjadi kalau saat ini generasi Z atau generasi strawberry kita selama ini hanya sibuk untuk rebahan saja? Atau bisa jadi negara Indonesia Emas 2045 hanya menjadi khayalan semata. Teman-teman semuanya, ada satu wadah bagi pemuda yang sangat luar biasa yang kita sebutnya adalah pemuda pelopor. Saya sangat meyakini dengan adanya pemuda pelopor inilah Indonesia Emas 2045 akan menjadi nyata. Selamat datang di podcast Bas FM Bojonegoro bersama saya Kang Priyo, Jarene Kang Priyo. Jarene Kang Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Malam ini kita ketemu lagi, berjumpa kembali di podcastnya Bas FM Bojonegoro bersama saya Kang Priyo. Dan spesial edisi malam ini kita akan membahas tuntas tentang apa sih itu pemuda pelopor. Dan sudah hadir di studio kita sosok pemuda yang sangat luar biasa sekali. Pastikan teman-teman nonton sampai selesai karena saya yakin podcast kita malam ini akan menjadi berkah, manfaat, dan inspirasi untuk kita semuanya. Luar biasa. Ya langsung saja, selamat datang Kang Tio, selamat malam. Selamat malam Kang. Sehat selalu Kang? Sehat. Ya, kebetulan kan hujan nih. Iya. Nggak masalah ya di jalanan tadi? Aman. Aman ya. Nah kalau pemuda pelopor gini, aman. Jadi nggak ada rebahan gara-gara hujan terus akhirnya nggak jadi datang. Enggak ya Kang ya? Padahal tadi sudah kita ketir, ini hujan datang nggak Kang Tio gitu. Saya bahkan datang tadi Kang Priyo belum siap-siap. Buka kartu ya. Harusnya 1 jam sebelumnya tapi malah 3 jam sebelumnya sudah datang. Begitu semangatnya pemuda pelopor. Kang Tio, ini kan sekarang kita lagi tren-trennya tentang Indonesia Emas 2045 dan tolak ukurnya itu kan pemuda. Kalau pemudanya maju ya mungkin target Indonesia Emas bisa terwujud. Tapi kalau Indonesianya tidak ada gerakan apa-apa ya mana mungkin bisa terwujud. Dan dengan adanya wadah pemuda pelopor ini seperti kayak sebuah vitamin yang membuat keyakinan kita bahwa Indonesia Emas 2045 akan menjadi kenyataan. Tolak ukurnya melalui pemuda pelopor. Jadi sebenarnya pemuda pelopor itu apa sih? Dan kenapa kok saya dengar Kang Tio ini adalah salah satu pemuda pelopor Bojonegoro yang betul-betul memiliki karya bahkan sampai ke tingkat nasional di bidang pangan ya. Dan ini menjadi kebanggaan kita semua sebagai warga Bojonegoro. Itu nanti dijelaskan. Jadi kenapa kok bisa juara di bidang pangannya itu apa yang diperjuangkan dan sebenarnya pemuda pelopor itu apa sih? Silakan Kang. Oke, terima kasih sebelumnya Kang Priyo. Yeah. Wah, saya jadi enak kalau dibilang pemuda pelopor nasional. Jadi sebenarnya pemuda pelopor itu sendiri adalah semacam apresiasi Kang. Apresiasi lebih tepatnya untuk anak-anak muda yang punya karya. Karya itu boleh bisa produk, bisa pergerakan, bisa metode, bisa apapun. Yang punya karya dan diukurnya bukan dari sisi duitnya. Oh, bukan karena hadiahnya, bukan. Bukan karena dapat uang berapa omsetnya enggak. Tapi dari sisi dampaknya Kang. Dampaknya ke masyarakat itu sudah berapa luas. Ya. Ketika dampaknya luas, ya dia berhak dapat apresiasi pemuda pelopor itu sendiri. Dan kebetulan saya bukan kebetulan ya Kang ya, katanya nggak ada yang kebetulan. Sesuai dengan
instruksi? Oh enggak. Atau sesuai dengan jalan hidup? Sesuai dengan jalan hidup, saya pemuda pelopor tahun 2020 Bojonegoro bidang pangan. Bidang pangan. Terbaik kedua nasional. Jadi dulu seleksinya kabupaten dulu, kemudian seleksi kabupaten, masuk ke seleksi provinsi, naik kemudian ke provinsi, naik ke juara 1 provinsi, naik ke nasional. Nasional itu seleksinya 15 besar dulu, terus 7 besar, terus lolos 3 besar, kemudian dikirim ke Jakarta untuk ikut istilahnya seleksi 3 besar di sana. Menang. Juara 2. 3 besar. Juara 2. Iya. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Bidang pangan. Bidang pangan. Apa yang dikaryakan, yang diperjuangkan sampai akhirnya menjadi karya itu apa? Bidang pangan itu? Singkong, Kang, menyok. Menyok. Iya. Jadi karya saya itu saya bikin omah menyok, Kang, namanya. Omah menyok. Iya. Ini suatu yang contradiction ya. Omah menyok. Ada apa dengan omah menyok? Jadi saya secara pribadi, kita kan anak muda nggak bisa ngolah minyak ya, Kang ya. Betul. Desa kita kan minyak ya, Kak. Yeah. Kabupaten Bojonegoro siapa sih yang nggak terkenal dengan minyaknya? Betul. Saya ngolah minyak nggak bisa, Kang. Ngolahnya menyok, Mbak Kang. Alasannya begitu ya. Jadi karena minyak udah ada yang ngelola minyak sendiri sudah ya. ngelola sendiri, Kita biarin. yang levelnya Kita rendah dulu menyok aja. Menyok gitu ya. Yang bisa diolah aja. Iya, iya. Diolah seperti apa? Kenapa kok gara-gara menyok ini kok akhirnya jadi juara? Jadi omah menyok itu sebenarnya konsep pertanian terpadu yang kita konsep mulai dari ada budidaya singkong, kemudian ke ruang produksinya untuk produksi kita spesialisasinya rengginang singkong. Rengginang singkong. Rengginang dari singkong. Oh, itu makanan lawas kategorinya. Iya, lawas kategorinya. Itu sekarang karyanya itu rengginang. Iya, jadi melalui budidayanya, kemudian ada produksinya, kemudian ada ruang kelasnya untuk pelatihan. Oh, pelatihan. Ada lahannya untuk permagangan. Magang. Magang, ada anak-anak magang juga, kemudian ada edukasi untuk anak kecil-kecil. Jadi anak kecil-kecil itu diajari olahan pangan sejak usia dini agar dia menghargai apa yang dia makan. Jadi semisal dia makan singkong keju, nanti dia akan diajari ngolah singkong kejunya, kemudian kita ajari untuk nanam singkongnya. Jadi konsep omah menyok itu sebenarnya bukan semacamnya produksi menyoknya saja, botan ya, bukan ya? Botan. Tapi semacam kayak training center gitu ya? Iya nggak sih? Tempat pelatihan, tempat untuk edukasi. Kalau training center kan training saja, Kang. Di tempat saya ini training centernya berbasis kalau kita punya P4S namanya, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan dan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. 4PS. P4S. P4S. Oke. Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Jadi untuk perlatihan dan permagangannya itu di bawah naungan Kementerian Pertanian, BPSDM Kementerian Pertanian. Dan di sana kalau mau jadi P4S itu sudah ada karyanya dulu untuk dijadikan pelatihan. Kan kita bisa aja, Kang, bikin ruang kelas terus kemudian bikin pelatihan. Pelatihan ternak kambing, tapi kita nggak bisa ternak kan. Nggak bisa. Kalau di tempat saya ada karyanya, kemudian boleh belajar ke tempat saya. Dan itu hanya menyok. Menyok, Kang. Yang diandalkan hanya menyok. Menyok. Singkong. Dari mulai hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Ini yang bikin sampean menang. Iya, menyok. Jadi kenapa namanya omah menyok? Karena saya ingin dikenal Bojonegoronya juga. Karena di Bojonegoro tok loh, Kang, nama singkong itu jadi menyok. Bagi kalangan anak muda, mungkin ini sesuatu yang contradiction, Kang Tio. Di saat yang lainnya mungkin fokusnya ke gadget, ke hal-hal yang teknologi, hal-hal yang profesi yang mungkin instan mendatangkan banyak uang, bahkan mungkin terjun ke dunia hal-hal yang mungkin banyak dijadikan cemooh lah, termasuk apa sih konten-konten kreator yang hanya joget-joget itu dapat uang. Kok sampean tiba-tiba ke pertanian, ke menyok, itu dasarnya apa gitu loh? Kalau ditanya, bahkan KTP saya itu petani, Kang, pekerjaannya. Mosok. Mana coba bukti lihat mana? Mana? KTP. Tim kreatif KTP. Mana ada anak muda KTP-nya kok petani gitu? Ada, KTP saya petani, serius. Setidaknya tuh karyawan swasta gitu loh. Wirausaha gitu loh. Coba kita buktikan ya, Lur. Mana ada anak muda kok, sejak kapan ada? Bahkan orang desa aja jarang ada yang mau menuliskan profesinya petani.
Oke, selain tadi masalah KTP, coba dasarnya apa? Kok anak muda kok menekuni pertanian di bidang menyok? Yang menjadi inspirasinya itu kan apa gitu? Saya dulu sebenarnya kalau boleh cerita Kang, Iya, iya. saya dulu lulus SMA ke Surabaya Kang, Universitas Negeri Surabaya UNESA, kuliah di sana, kemudian jurusan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran. Wah, keren ya Kang, manajemen. Iya. Kemudian setelah kuliah di sana, saya bekerja di salah satu universitas yang cukup elit di Surabaya, Universitas Ciputra. Universitas Ciputra. Iya, saya kerja di sana 2 tahun, sudah pegawai tetap juga di sana. Dan ketika saya di sana, bos saya bilang jangan lama-lama kuliah di sini. Jangan lama-lama kerja di sini. Bosnya bilang jangan lama-lama kerja di sini. Kalau sudah dapat ilmunya pulang. Loh kok iso bos ngomong kayak ngono? Bos itu kalau ada karyawan rajin, karyawan bagus justru dijadikan aset. Kok iso bosnya ngomong malah jangan nyuruh, jangan lama-lama gitu? Ikan paus itu hidupnya bukan di akuarium, Kang. Bukan di kolam, di lautan lepas. Kalau kamu mau jadi ikan paus, kalau kamu mau jadi besar, kalau kamu mau jadi luar biasa, jangan terkotak. Jangan terkotak hanya di wadah yang kecil saja. Jangan terkotak di wadah yang kecil. Kemudian kalau kamu pengen jadi pohon yang rimbun, yang bisa jadi naungan, bisa bermanfaat, bisa jadi peneduh, bermanfaat bagi burung-burung, bagi ulat ataupun apapun bermanfaat. Jangan jadi bonsai, karena cuma bisa dilihat aja. Kita harus ke hutan. Oh iya, ke tanah. Bonsai itu cuma keindahannya saja ya. Iya. Tapi manfaatnya tidak ada ya. Nah. Oh itu. Jadi sebenarnya bos-bos yang baik di luar sana itu kalau ada orang yang punya potensi malah harusnya segera suruh resign ya. supaya mereka bisa menemukan lahan yang lebih luas lagi untuk bisa maju. Gitu seharusnya ya. Iya, dan waktu itu panjenengan mengiyakan. Setuju untuk segera berhenti. Saya berhenti, bahkan waktu saya berhenti bos saya bikin farewell party. Saya memutuskan resign, hari terakhir saya kerja satu ruangan itu diajak ke Pizza Hut. Oh alah, biasanya tuh resign identik dengan kesedihan ya, dengan konflik, ini enggak ya, kita malah party Kang. Dia memang gara-gara mungkin wejangan dari bos itulah terbesit sebuah mindset panjenengan siap untuk mau menjadi wirausaha. Dan akhirnya sampean pulang kampung dan diawali dengan si menyok itu tadi. Menyok ini sebenarnya dari ibu saya. Jadi ibu saya punya usaha rengginang singkong dari tahun 2002. Ya. Sudah lama sekali. Dan kemudian ketika saya pulang dari Universitas Ciputra, sebenarnya ada 2 hal yang bikin saya pulang. Selain itu juga kata-katanya Tan Malaka. Wus, ini kutipan yang mana lagi nih? Kutipannya Tan Malaka yang bilang kalau kita anak muda yang sudah sekolah tinggi, kemudian punya ilmu, kemudian malu untuk membaur dengan petani, untuk membaur dengan masyarakat, kita malu, kita merasa lebih tinggi, katanya lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali, Kang. Tidak berguna, tidak ada sama sekali. Ya, kan jadi kesenjangan, Kang. Iya, ya. Kan banyak kan kalau kita sudah S1, sudah S2, kita dilempar ke masyarakat, kita ngopi, nongkrong, gengsi lah ya. Lah ngobrol sarjana nih ya. Petani gak level. Petani. Itu Tan Malaka sampai segitunya itu iya, ya. Kemudian dan kerasa juga kan sekarang gimana? Anak-anak muda kan jarang kan ada yang bisa jadi satu sama warga masyarakat, diajak ngobrol nggak nyambung, diajak ngopi, ngobrol sama petani, ngobrol sama orang-orang desa, merasa bahwa wah saya harus derajatnya tinggi gitu ya. Nah, itu jadi, kenapa KTP saya petani? Saya ingin, ya saya sama dengan masyarakat. Bangga ya dengan petaninya. Bangga sekali. Ini ngomongnya harus gimana? Ada anak muda sarjana nulis KTP-nya petani dan dia bangga. Bangga sekali. Iki uang modal piye iki? Kumpulkan saya 1000 pemuda di Bojonegoro. Coba cari yang bangga jadi petani siapa lagi? Nggak ada pasti. Ini orangnya ini. Jadi akhirnya memutuskan pulang, resign dari pekerjaan yang sudah mapan, terus akhirnya memulai berwirausaha membantu orang tua dengan membuat rengginang itu. Iya. Saya pulang karena menurut kan kita harus menggabungkan antara
teori dengan praktek ya Kang ya. Teori dengan praktek ya. Teori itu kepake kok. Nggak ada yang namanya teori itu diciptakan nggak kepake. Saya belajar di sana, saya belajar di Universitas Putra. Profesor Sarasde Sarasvati itu ada prinsip, dia punya prinsip yang namanya prinsip efektuasi itu. Effectuation prinsip. Yang salah satu prinsipnya itu namanya bird in hand. Jadi ketika kita mulai melakukan sesuatu itu minimal ada 3. Siapa saya, apa yang bisa saya lakukan, siapa yang saya kenal. Siapa saya, apa yang saya lakukan, dan siapa yang saya kenal. Siapa saya, apa yang bisa saya lakukan, siapa yang saya kenal. Apa filosofinya? Detailnya bagaimana? Kalau kita melangkah, jadi kayak seperti ini. Kadang kan anak muda ditanya, kamu menjadi apa sih? Bingung kan? Bingung, nggak tahu arah nih. Kayak semisal Kang Priyo, Kang, pengen bisnis apa sih Kang? Iya. Bingung, nggak tahu ilmu nih. Wah, pengen bikin ayam goreng, soalnya nengkono laris, angkringan soalnya di sana rame, ya kan? Melok-melok sih rame. Itu minuman kesehatan sekarang rame, kita ke sana. Itu kan bukan berdasarkan effectuation prinsip. Itu bukan saya tadi itu ya, bukan siapa saya itu tadi bukan ya? Iya. Karena harusnya tadi ya. Kalau Kang Priyo ditanya, Kang mau masak apa? Kan biasanya, wah jangan asem kayak seger. Iya. Sop kayak enak. Itu makna dari siapa saya itu tadi? Dia memahami dirinya sendiri gitu. Itu kalau belum memahami. Oh itu kalau belum memahami. Kalau belum memahami ketika ditanya mau masak apa? Wah jangan lodeh ketok enak. Sop ketok enak. Belum memahami. Kalau belum memahami. Kalau sudah paham prinsip efektuasi, kulkasnya dibuka dulu. Dapurnya dilihat. Enak opo gini kulkas. Berdasarkan apa yang ada. Apa yang ada kemudian enek ini nang kebonan enek kae. Aku nyambel akhirnya. Saya tebak. Jadi gara-gara efektuasi ini siapa saya ini intinya panjenengan pulang ke kampung enengnya menyok terus itu akhirnya inspirasi. Efektuasi itu kayak gitu. Enengnya menyok yang dikaryakan gitu ya. Terus yang kedua, teorinya keren ya Kang ya. Teorinya keren. Profesor siapa tadi? Sarasde Sarasvati dari India. Dari India itu. Iya. Ya? Oh iya. Gak usah muluk-muluk jauh-jauh yang aneh-aneh yang ruwet-ruwet ya. Yang ada dulu aja di kulkas kita, di daerah kita, di rumah kita apa itu dulu ya. Iya. Oh itu konsep dari mengenal siapa saya gitu ya. Iya. Jadi kebetulan bos saya itu baik hati dulu. Kalau ada seminar di Universitas Putra itu saya disuruh ngerekam. Kemudian setelah pulang seminar saya ditanya, tadi ngerekam apa? Waduh, apa kuwi? Lali aku. Dimarahi. Habis itu besok ngerekam lagi. Saya catat Kang. Jadi ikut belajar ya? Saya catat judulnya aja. Ditanya tadi ngerekam. Iya, tentang apa? Oh, ini metode scamper. Apa itu? Aduh. Bingung lagi. Apa kuwi? Terus besok lagi dapat ada acara lagi. Ngerekam tentang apa? Six thinking head. Apa itu six thinking head? Wah, saya jelaskan. Wah, akhirnya jadi tahu ya? Iya, jadi tahu. Terus kemudian kalau diaplikasikan ke kantor kita, ke ruangan kita gimana? Waduh, piye nih kuwi? Mikir lagi. Nah, jadi beliau seperti itu, menuntut bahwa ketika kita belajar jangan setengah-setengah. Belajar teorinya apa? Aplikasikan. Belajar teorinya apa? Aplikasikan sesederhana mungkin. Jadi ketika saya dapat prinsip teori-teori seperti itu, saya berusaha kadang kan anak-anak muda seperti saya seusia saya dulu. Awal-awal saya kuliah juga sama. Wah, teori tok ya. Apa teori tok? Jadi harusnya teori itu kita buat tindak lanjutnya dengan mengaplikasikannya langsung. Sesuai dengan potensi kita, keadaan kita ya. Dan jangan ditunda. Jangan ditunda. Nah itulah permasalahannya penyakit di anak muda kita. Teori tok, karena habis teori ya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Iya. Kembali lagi ke tadi. Mengilhami, kok tiba-tiba langsung omah menyok tadi. Akhirnya pulang Kang. Kemudian setelah pulang dari prinsip efektuasi siapa saya itu sarjana ekonomi pemasaran. Saya sarjana ekonomi yang tahu paham tentang metode ekonomi itu apa, kemudian pemasaran itu prinsip-prinsipnya seperti apa, saya paham. Kemudian apa yang bisa saya lakukan? Masalahnya Kang, lulus kuliah itu gak iso lapo-lapo. Dan itu bukan Anda saja. Semua orang-orang di luar sana, ayo buktikan kamu lulus sekolah bisa apa? Akeh sing kanggur.
Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Padahal sudah sarjana. Sarjana paling yang ngetik lah. Kabeh wong iso ngetik di depan. Presentasi semuanya bisa presentasi. Itu kemampuan sing umum lah. Akhirnya timbul pertanyaan besar dong. Saya harus melakukan apa gitu kan? Saya bisa melakukan apa? Yes. Yang saya sadar, saya sejak tahun 2002 berarti sejak saya lulus SD, itu ibu saya itu bikin rengginang. Yang tahunya itu. Yang saya tahunya itu, dan setiap saya pulang ke rumah bantu bikin itu rengginang terus. Rengginang terus, dan saya bisa bilang kalau bikin rengginang singkong mulai ngupas singkong, milih singkong, ngupas sampai ngemas. Katam. Yang lebih cepat dan lebih baik daripada saya nggak ada. Jadi dari itu, semua orang-orang yang skill ya, skill ya. Jadi kan paham, tidak hanya teori, prakteknya kita harus punya skill. Dan itu mendarah daging ya. Ya, karena sudah lama bertahun-tahun. Ya. Nah, terus akhirnya skillnya punya itu. Berarti saya harus masarkan rengginang. Masarkan usaha. Ya kan? Betul. Kemudian yang terakhir, siapa yang saya kenal? Kebetulan kenalan saya itu akademisi, Kang. Di Universitas Putra dulu ada kenal dengan OD kepala departemen, kemudian kepala yang bidang LPM seperti itu. Sehingga kita gabungkan tuh tentang akademisi, tentang rengginangnya, dan tentang manajemennya. Digabungkan tuh maksudnya beliau itu memberikan saran masukan atau memberikan strategi atau apa? Saya gabungkan, saya utak-utak sendiri. Karena dulu pertama pulang ke rumah, saya minta bantuan sama teman-teman dari LPM Universitas Putra untuk audit ini rengginang singkong. Rengginang singkong ibu saya yang akan saya teruskan dengan bangga ini ternyata keuntungannya setahun itu Rp5.000, Kang. Di audit teman-teman konsultan, setahun keuntungannya hanya 5.000. Ya, dan saya neruskan. Itu bukan bisnis dong, itu kerja bakti dong ya. Lembaga sosial itu ya. Hanya rengginang tok setahun 5.000. Terus akhirnya apa yang dilakukan setelah tahu prospek bisnisnya kok hanya menguntungkan 5.000 setahun? Nah itu, saya kemudian kembali flashback teori-teori, tidak hanya sekedar teori, kemudian saya coba aplikasikan teori tentang pemasaran, 4P, product price promotion, kemudian tentang tadi prinsip-prinsip effectuation prinsip, in hand, dan karena prinsip-prinsip itu akhirnya, dan kemudian hasil dari audit itu akhirnya segmen pasarnya kita ubah ke arah yang lebih baik. Berarti selama ini segmen pasarnya mungkin tidak maksimal ya. Tidak maksimal. Keuntungannya pun tidak maksimal. Iya. Ya. Oh, bicara tentang segmen pasar. Pasar, salah harga juga. Salah harga. Iya. Terlalu murah apa terlalu murah, Kang? Sosial tadi ya. Iya, terlalu murah karena kita ngerasa kita nggak pede dengan produk kita. Padahal rengginang singkong bahkan sekarang pun yang megang istri saya sekarang pemasarannya, kirimnya banyaknya ke Jakarta, Surabaya. Malah luar kota ya? Malah kota besar. Dan itu nilainya akhirnya tinggi? Yang nilainya akhirnya tinggi, yang kemudian ternyata orang-orang itu yang sudah maturity, yang sudah istilahnya orang yang sudah mateng. Orang-orang yang berumur 30 lebih lah, Kang, 40 lebih yang beli. Karena mungkin dia merasa nostalgia mengenang masa-masa waktu dulu susah di kampung, di desa. Dan umur segitu punya duit, Kang. Punya duit. Segmen pasarnya yang selama ini harus dirubah ternyata ya. Dan itu akhirnya omsetnya jadi beda jauh dong. Lumayan, alhamdulillah. Terus kemudian kita kembangkan juga akhirnya, karena saya dulu meskipun jelek-jelek gini ya akademisi, staf akademik di kampus. Secara ilmu konsep teorikalnya wis luar biasa lah ya. Jadi bisa bikin tentang materi, kemudian tentang silabus, rencana pembelajaran, kurikulum pembelajaran seperti apa, materinya seperti apa. Nah, jadi dari situ yang dijual tidak hanya rengginangnya saja, tidak hanya olahan singkongnya saja, tapi ilmunya cara ngolah singkong. Oh, beralih mulai ke jasa. Mulai tadinya hanya fokus matanya di produk singkongnya, sekarang mulai ke jasanya, pelatihannya. Iya. Kemudian kita kembangkan, kita cari legalitasnya, gimana sih legalitas? Kalau yang baik di bidang pertanian itu lembaga pelatihan yang sesuai dengan ada peraturan-peraturannya kan, kita belajar di bawahnya Kementerian Pertanian itu ada BPSDM. Kita akhirnya masuk ke
P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Oke, Itu akhirnya kita masuk ke sana tahun 2015 atau 2016 saya lupa. P4S kami dapat penghargaan P4S berprestasi terbaik nasional. Terbaik nasional. Dan ibu saya sebagai ketua P4S-nya diundang oleh Bapak Jokowi. Wow. Langsung salaman, ada fotonya. Wow. Salaman sama Bapak Jokowi sebagai gara-gara menyok itu gara-gara pelatihan menyok. Wow. P4S terbaik nasional diundang pada waktu 17 Agustus kalau nggak salah. Oke, iya. Di Istana Negara. 17 Agustus pasti ada orang-orang yang berprestasi itu ya kategorinya. Oh, itu termasuk Ibunda sempat ya langsung. Iya. Berapa orang itu dari Bojonegoro? Mungkin hanya Ibunda saja. Ya. Wah, oke. Produknya, segmen marketnya dirubah, akhirnya beralih juga ke jasa. Apalagi terobosannya? Terus kemudian olahan hasil pertanian ini baik harusnya dan harus dikenalkan sejak usia dini. Itu kenapa harus ada edukasi ke anak-anak. Melihat juga peluang pasarnya, anak-anak sekarang kan sedikit-sedikit edukasi, sedikit-sedikit harus belajar. Karena saya secara pribadi juga waktu main dengan ponakan saya yang masih kecil, dia kalau nanam jagung itu tanya cangkulnya mana. Oh, bukan bibitnya, bukan ya, cangkulnya. Iya, padahal jagung kan digejek ya. Digejek dong. Mereka tidak pernah tahu itu. Tidak tahu. Tidak pernah tahu ya. Karena mereka tahu lagunya kan. Lagunya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Jadi secara tidak langsung lagu itu juga menyesatkan ya. Kurang tepat. Yang dicangkul galengannya kan. Galengannya ya. Jagungnya digejek cuma segini. Oh iya. Dan ketika diberi gejek, ini diapakan jagungnya? Bingung dia. Bingung. Disitulah kita mainkan edukasinya. Itu kita mainkan. Bahkan kemarin kita edukasi untuk bikin singkong keju. Mereka bikin singkong keju, jadi diberi celemek, diberi topi koki. Kemudian koki gitu ya. Kita ajari mereka topping untuk bikin singkong keju, nopingnya, dan yang heboh kan ibu-ibunya kan. Seru sekali kayaknya ya. Ibunya yang seru, malah ya. anaknya biasa aja. Karena ibunya sendiri juga belum tentu ke arah situ ya, belum pernah mungkin juga. Ibunya gemes. Oh gemes. Anaknya kan pokoknya coklat ditaruh, keju ditaruh, dia seneng susu ditaruh, kan ibunya yang gemes. Itu kita mainkan sebenarnya psikologinya ibu-ibunya itu. Dan itu akhirnya menjadi salah satu potensi bisnis yang luar biasa ya. Iya. Selain sisi edukasinya. Selain juga ketika mereka selesai bikin olahan singkong, kemudian mereka diajak nanam singkong, mereka tanya, Kang, bibitnya singkong mana Mas? Bijinya singkong untuk kita tanam. Anaknya nanya seperti itu? Iya. Loh, singkong kan pakai batangnya toh? Mereka sekarang, anak-anak sekarang nggak tahu. Ah, iya. Jadi secara tidak langsung justru hal-hal yang sederhana itu jadi nilai edukasi yang bernilai tinggi ya. Zaman kita tahu kan. Zaman kita itu ngapain dia edukasi ya, bentino ya. Tiap hari nandur menyok, bentino. Ya sekarang itu malah jadi sesuatu yang berbeda, ada nilai jualnya. Dan itu menciptakan keseruan tersendiri ya di anak-anak sekarang itu ya. Betul sekali. Oh, itu peluang bisnis yang panjenengan mainkan. Iya. Dan itu berkembang akhirnya jadi besar ya. Bahkan kemarin saya kolaborasi dengan teman saya di Sidoarjo, dari teman-teman Kampung Lali Jejet. Kita bikin workshop. Workshop gaya wayang-wayangan dari daun singkong. Bisa. Workshop ke anak-anak. Dari daun singkong bisa. Kan sering kan dulu kita bikin wayang-wayangan, karakter wayang-wayangan dari godong menyok. Godong menyok dan ada daun pisang batangnya itu enggak? Yang itu loh Kang, dari daun singkong dibuat kalung, kemudian dibuat gelang. Itu dijadikan cenderamata? Workshop. Diworkshopkan akhirnya jadi cenderamata, dibeli enggak? Workshopnya bayar Kang. Oh, workshopnya bayar. Workshop bayar hanya untuk bikin wayang-wayangan dari menyok. Iya, habis itu terus bikin jemblem. Apa itu? Ya itu singkong diparut. Oh ya, yang buat getuk skala bahan itu ya. Ya kayak getuk digoreng itu loh Kang. Oh iya. Semacam itu. Itu di workshop kan di Sidoarjo bayar Kang. Bahasanya keren ya, workshop. Padahal dolanannya menyok. Inilah yang mungkin menjadi penyebab kenapa pelopor itu ya sesuatu yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan kreativitas ya. Dan pemuda-pemuda pelopor inilah yang mungkin akan menjadi banyak inspirasi lah. Karena hal-hal yang sederhana ternyata juga bisa menjadi luar biasa ya Kang ya.
ini yang akhirnya panjenengan bisa sampai ke tingkat level nasional gitu ya. Ya, karena mungkin bagi saya pribadi karya saya nggak besar kok Kang. Karya saya nggak aneh-aneh. Panjenengan merasa itu nggak besar? Nggak, bisa ditiru, semuanya bisa ditiru. Mulai dari budidaya sampai cara penjualan, edukasi, pelatihan, permagangan bisa ditiru. Sederhana semua Dan itu saya harap ditiru. Karena kenapa kau berharap ditiru? Karena kalau udah bicara tentang nilai potensi bisnis kan harusnya itu sudah memberikan benteng dong, jangan sampai ini ada pesaing nih. Kenapa kok berpikirnya seperti itu? Karena saya pikir ada omah menyok yang lain di Bojonegoro yang potensi. Melihat Bojonegoro ini berdasarkan data punya lahan pertanian non irigasi terbesar kedua di Jawa Timur. Lahan non irigasi terbesar di Jawa Timur. Notabene tanamannya umbi-umbian, tanaman tahunan, pisang, singkong, kemudian kalau dibuat tanaman yang jangka pendek mungkin bisa waluh dan lain-lain. Ini punya potensi luar biasa. Tales. Kalau secara pertanian harusnya kita sudah swasembada umbi-umbian dong harusnya ya. Iya. Bojonegoro itu ya. Tapi itu tidak terjadi kan? Harusnya seperti itu. Dan di Bojonegoro itu ada tempat-tempat desa-desa yang punya potensi sendiri-sendiri. Kalau tempat saya mungkin singkong. Kalau di Ngambon jenengan tahu pisang. Ya Ngambon tuh banyak sekali tuh produksi pisangnya itu. Kalau ada blimbing, ada waluh, ada banyak sekali. Saya pengen ada omah menyok yang lain, mungkin omah gedang, omah blimbing, yang bisa bicara tentang memanfaatkan potensi pertaniannya, potensi hasil pertaniannya dari hulu ke hilir. Konsep dari hulu ke hilir ini yang betul-betul ditiru harus. Nggak usah muluk-muluk sederhana seperti saya, nggak usah. Kalau punya saya bisa mau ditiru silakan. Justru malah membuka diri ya. Membuka diri untuk ditiru. Sehingga ketika ditiru saya yakin orang bisa sejahtera, bisa terangkat, mereka otomatis punya karyawan. Ya. Selain punya karyawan otomatis mereka pemanfaatan lingkungan. Betul, apalagi dengan edukasi tentang segmen pasarnya harus dirubah tadi. Iya. Diferensi produknya, ada nilai jasa untuk workshop pelatihannya termasuk nanti pemasaran produknya. Hal-hal yang simpel sederhana akhirnya bisa besar ya. Sederhana ngajari anak-anak caranya nyangkok blimbing itu seperti apa. Ngajari anak-anak tentang nanam waluh itu seperti apa. Itu hal-hal. Kenapa sih itu tidak terjadi selama ini, Kang? Harusnya kalau itu terjadi kan Bojonegoro bisa dikenal dengan berbagai macam hasil produk olahan pertaniannya dong. Kenapa itu tidak terjadi? Menurut Kang Priyo bisa nggak diaplikasikan? Gampang nggak? Sederhana bisa dong setelah panjenengan ngomong panjang lebar tentang konsep hulu ke hilir tadi. Harusnya ada omah menyok di kecamatan-kecamatan lainnya. Bahkan berdasarkan data Kang, kalau kita cari sejarahnya Salak di Wedi, itu sebelum Indonesia merdeka Salak Wedi itu sudah ada. Dan sampai sekarang jadi budidayanya bukan baru. Iya. Puluhan tahun sudah. Iya, harusnya kita udah punya omah Salak, Wedi, Blimbing, Ringin Rejo, omah pisang, Ngambon, menyok sendiri. Alpukat tuh di Wonocolo juga ada, Kang. Ada juga rambutan tuh di Kedewan. Harusnya kita kaya dengan itu ya. Kenapa kok itu tidak bisa digerakkan secara serentak sehingga konsep panjenengan dari hulu ke hilir tadi itu betul-betul bisa dieksekusi di setiap kecamatan? Mungkin nggak sih ini peran pemerintah yang nggak maksimal, kan? Oke. Kalau bicara atau kita bicara produk panjenengan ya, sampai sejauh mana perhatian pemerintah terhadap karya panjenengan ini? Saya cerita dulu yang nggak enaknya dulu ya Kang. Nggak enaknya dulu ya. Ini yang jadi inspirasi nih, nggak enaknya. Jadi setelah punya karya, sejauh apa nih kontribusi pemerintah untuk mendukungnya? Jangan berpikiran bahwa wah saya bikin karya terus hidup moro-moro jadi pemuda pelopor. Jadi dapat piala nasional. Saya dulu mengawali untuk pulang ke rumah akhir 2014, 2015 awal. Saya mulai pulang ke rumah mengembangkan bisnis dengan orang tua. Saya baru dapat penghargaan pemuda pelopor 2020. Jadi perjalanannya panjang. Ya lumayan ya, panjang ya. Dari perjalanannya panjang. 2016 sebenarnya saya sudah diajak pemuda pelopor. Mas, ayo Mas, melu pemuda pelopor, daftar pemuda pelopor. Ya. Dan yang ngajak saya itu jurinya. Jurinya langsung. Karena melihat potensi panjenengan yang punya karya itu tadi ya. Sudah kenal saya selama. Kamu berpotensi loh. Ya. Oh, belum Mas, saya belum punya apa-apa. Ya. Saya belum punya. 2017 saya dikontak lagi. Ayo, kamu sudah punya karya loh. Belum.
Oh, enggak berani, belum. Saya belum berani karena bagi saya pribadi kurang. Iya. Saya minder, masih kurang pede dengan karya saya. 2018 akhirnya saya mulai beli beneran itu omah menyok itu. Kemudian kita September kita dengan teman-teman pemuda di desa kita bikin festival olahan menyok. Festival olahan menyok di desa. Di desa, dan kita difasilitasi. Oke Mas, pakai lapangan desa Pak kepala desa bilang gitu. Enggak Pak, saya enggak mau di lapangan desa, saya maunya di sawah. Di sawah. Ekstrim sekali malah ya. Sawah di desel Kang. Di desel air itu kan tigo kan nelo Kang. Di desel air kemudian sama teman-teman, oke, kita bikinnya di sini. Jadi stand kerucut itu ya di tengah sawah. Nanti saya kirimi foto-fotonya. Iya. Nanti kita tampilkan ya. Nah, kita desel di sawah, kemudian tidur 3 hari 3 malam di sawah itu hampir seminggu. Kerja bakti pagi siang malam. Las wis tenda kerucut dipasang, panggung dipasang, hilang nanti. Iya. Genset semua. Nah, kita di sana kita bikin festival olahan singkong dan kita gandeng festivalnya ada 20 stand Kang. Di sawah itu stand kerucut keliling, kemudian di depan panggung besar dan kita 20 stand itu diisi 16 RT, kemudian dari pondok pesantren, dari gereja. Oh, melibatkan banyak. Semua elemen masyarakat dari sekolah, dari PKK, semuanya ikut tergabung. Dan setelah tergabung di stand, caranya dapat 100 olahan singkong itu kan wah ya Kang yo. Oh, itu targetnya itu. Targetnya 100. Menampilkan berbagai macam jenis olahan singkong itu. Banner kita itu festival 100 olahan menyok. Apa saja itu? Karena saya pikir menyok itu digeletakno ya dadi gaplek, digoreng menyok goreng. Oh iya. Digodok menyok godok. Iya kan, dibakar menyok bakar. Iya. Tinggal ngare menyok bakar coklat, menyok bakar stroberi, iya kan? Kayak menyok keju, menyok coklat. Iya. Kan gampang. Bagi saya, wah olahan, belum lagi olahan singkong Thailand. Kemudian versi modernnya ya. Yang versi modern ada singkong Thailand, kemudian ada singkong keju yang kemudian ada lagi ada banyak macam-macam. Dan itu tercapai sampai 100 olahan tadi. 156 olahan singkong. Sampai 150-an. 150 lebih olahan singkong. Tercapai di sana. Tercapai itu. Dan kita deklarasikan di desa kita sebagai desa olahan singkong. Lah. Sejauh mana itu berita hotnya, newsnya itu sampai akhirnya dikenal? Sejujurnya waktu itu Pak Kepala Desa bilang Mas ojo gede-gede. Kepala desanya minder. Desone ranti anggaran. Karena kita dadaan, bukan dadaan sih, kita inginnya yang gede beneran, yang besar sekalian gitu ya. Yang kita ingin mengenalkan agar perputaran uangnya masyarakat juga kerasa kan. Kalau kecil kan masyarakat merasa bahwa apa sih ini mainan cuma dilombakan antar RT satu kampung. Ada ribuan orang datang ke sana. Ribuan datang. Dan ketika saya bilang ini gede sekalian Pak. Wah jangan gede-gede Mas, nggak ada anggarannya cuma sedikit. Nggak apa-apa. Kita berani. Nggak apa-apa berani itu konsepnya bagaimana? Dananya ada tambahan lagi, suntikan lagi atau iuran satu desa satu kampung. Uang pribadi ya melok. Pemuda pelopor ya, itulah gunanya pemuda pelopor. Jadi perjuangannya memang harus habis-habisan gitu. Bahkan Kang sedikit curhat. Waktu maghrib itu kan di break, dilanjut setelah maghrib. Ya. Jam 5 di break, saya sama teman saya yang sekarang kerja di Jakarta namanya Mas Rokim itu saya ajak, guys ayo melok aku. Neng di, wis to melok aku. Kemanakah itu? Saya bawa BPKB motor saya Supra. Dadak malam-malam maghrib itu. Maghrib saya ke bosnya bis bintang Mas. Waktu itu butuh pendanaan apa? Biaya apa yang kurang yang harus didiskusi? Cuma kurang 2.500.000 Kang buat bayar sound system. Orang sound systemnya datangi saya terus bilang, "Mas, nek iso bengi iki dibayar sound systemnya, nek gensete sesuk ora apa-apa." Iya. Nek sound systemnya belum ada akhirnya BPKB. Kurang 2.500.000. Saya baru punya 500.000. Saya bawa BPKB-nya. Saya bilang, "Bos, pinjem duit, pinjem uang. Saya butuh uang beneran. Kalau 2.500.000 ini seminggu nggak balik,
terserah BPKB-nya digadekan kemana terserah. Tapi saya usahakan seminggu ini balik. Ya. Saya pastikan seminggu balik. Iya. Itu padahal saya nggak tahu dari dapat duit dari Pede mana. dulu aja ya. Ya karena butuhannya wis pusing Kang. Iya. Wis orang wis rame, wis semuanya kepasang orang wis dikejar-kejar bawah Bapak suruh bayar. Sound system. Ternyata ya. Kurang uangnya. Setelah itu saya pulang saya lunasi malam itu juga. Ya. Setelah itu kita evaluasi sama teman-teman, oke kita gini. Dan Acaranya berhasil. Acaranya rame, luar biasa sekali, partisipasi masyarakat luar biasa, partisipasi dari pemerintah desa juga luar biasa. Kemudian akhirnya saya pun setelah besoknya selesai pede dong ya. kita pede karena guaya teman-teman itu sewantai wah gaya saya gini piye bayar utang. Masa tidak ada profit sama sekali dari kegiatan festival itu? Tapi bagaimana dengan olahan-olahannya? Masyarakatnya? Masyarakatnya aman, Ya. ramai. Bahkan festival dibuka jam 9 pagi. Jam 1 siang itu mereka sudah teriak-teriak, "Mas, sudah habis." Sudah habis. Oke, bikin lagi. Dagangannya habis, panitianya yang ngajur ya. Pulang bikin lagi, kemudian setelah itu malam itu kan berikan. Iya. Mas, ini malam ini sudah nggak ada yang dijual. Wes, kalau nek gak ulan singkong gimana? Yo wis terserah, bakulan kopi, bakulan es degan, bakulan yang ada singkong diolah yo silakan. Kalau nggak ada yo sembarang wis dibawa. Mumpung rame. Akhirnya karena rame itu semuanya dibawa. Jadi kesimpulannya setelah mengadakan festival itu mungkin secara pribadi panjenengan berhasil bangga lah ya. Saya bangga kemudian sampai akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti ajang Pemuda Pelopor 2018 saya deklarasikan Omah Menyok sebagai karya Pemuda Pelopornya. Sebagai karya Pemuda Pelopornya saya bangga 2019 itu saya rajin-rajinnya keliling, kebetulan saya juga asesor dari Kementerian Pertanian untuk olahan hasil pertanian, rajin-rajinnya keliling. Kemudian 2019 itu juga jurinya ketemu sama saya, kan sering sama juga keliling ke sampai seluruh Indonesia kita keliling. Waktu satu kamar sama saya bilang, "Mas harus ikut Pemuda Pelopor." Di tahun 2000? Di tahun 2020 itu ya. Tahun depan harus ikut karena umurnya 29 sudah habis. Oke. Belum 30. Oke. Ya. Saya ikut. Akhirnya ikut dan di kabupaten lolos. Lanjut ke provinsi juara 1, lanjut ke nasional lolos 15 besar. Dari 15 besar lolos 7 lagi besar, 7 lolos lagi, 3 besar, 3 besar lolos. Yang membuat bangga kan bukan hanya lolos 3 besar kemudian jadi juara 2 nasional, karena Pemuda Pelopor ini penjuariannya tidak hanya sekedar presentasi bicara terus ngomong panjang lebar di depan, enggak Kang? Enggak teori-teori doang, enggak ya? Enggak, kita presentasi cita-cita. Apa yang membedakan? Ada fact findingnya. Fact finding? Iya. Itu melihat real langsung karyanya? Jurinya turun ke tempat kita. Melihat langsung di lapangan. Dan karyanya gitu ya. Saya tahunya dari tetangga sebelah. Waktu saya beli jajan di warung, warung sebelah itu tanya, "Mas, dinginnya tamu sopo? Kok rame?" Duh, rame. Lah, aneh apa? Kok tamune mampir rene tuku jajan kok takok kowe kae sopo jenenge? Kenal Mas Tio apa gak? Jangan-jangan dia curiga Mas Tio punya utang di bank mana? Biasanya kan kalau ada orang nanya ke tangga pasti menyelidiki ya. Ini banyak nggak dapat pinjaman utang nih. Oh bukan. Okay. Tanya itu siapa, Mas Tio itu siapa, kemudian kesehariannya setiap hari apa, kemudian karyanya apa gitu. Karyanya apa, sama masyarakat baik apa enggak, itu juga ditanyakan ternyata. Dan saya baru tahu setelah dikunjungi itu. Beberapa hari setelah dikunjungi saya baru tahu, oh ternyata jadi yang itu detail ya. Yang ditanya enggak cuma saya. Di cross check langsung ya. Yang ditanya warga masyarakat. Dan akhirnya memang terbukti dong karyanya memang sesuai dengan apa yang dipresentasikan Kang Tio langsung gitu loh. Pasti masyarakat tahu lah. Akhirnya masuk 3 besar dan juara 2 nasional. Terima kasih. Mewakili Bojonegoro lor se-Indonesia juara 2. Hadiahnya di-spill dong. Dapat penghargaan atau dapat apa sih kompensasi atau
bahasanya apa itu? Penghargaannya jelas diserahkan waktu Sumpah Pemuda. Jadi waktu Sumpah Pemuda 2028 Oktober, hari Sumpah Pemuda itu saya juga yang juaranya provinsi itu diserahkan langsung di Gerahadi oleh waktu itu gubernurnya Bu Khofifah. Diserahkan langsung oleh Bu Gubernur. Itu udah bentuk penghargaan ya? Dapat penghargaan, merinding sekali mendengarkan pasti Sumpah Pemuda dan Indonesia Raya. Itu betul-betul real pemuda banget ya. Jadi Sumpah Pemuda tuh direfleksikan langsung oleh pemuda pelopor yang punya karya gitu ya. Gak cuma sekedar semboyang-semboyang semata Sumpah Pemuda tapi nggak ada karyanya. Selain tadi penghargaan dapat nasional dapat 25 juta. Wow. Plus trofi. Wow. Hei, Lur. Selawe juta. So pas enggak gelem ya. Luar biasa lagi ya. Terus ke provinsi dapat hadiah? 7,5. 7.500.000. 25 juta di nasional, di provinsi 7.500.000. Iya. Di kabupaten? Gak ada. Kabupaten? Gak ada. Loh. Hei. Tingkat nasional 25 juta, tingkat provinsi dapat 7.500.000, tingkat kabupaten nggak dapat. Nasional kemarin diserahkan Pak Menteri, waktu itu. Terus kemudian provinsi diserahkan langsung oleh Bu Khofifah. Di kabupaten sertifikat nggak ada, trofi nggak ada, hadiah nggak ada. Hei, ada apa dengan Bojonegoro? Tahun 2020, atau mungkin kita sibuk dengan corona itu? Akhirnya tidak ada yang menggubris keberhasilan kita sebagai pemuda pelopor. Jadi di Bojonegoro, atau memang selama ini belum ada yang memfasilitasi pergerakan pemuda pelopor itu sendiri? Di Bojonegoro sendiri pemuda pelopor ada 2006, Kang. Dari 2006 sudah 2006 ada? nasional. Tapi belum pernah ada yang sampai tingkat nasional? Ada 2006 itu nasional. Oh 2006-nya. Kemudian 2020 ada lagi nasional. 2010. Oh 10. Ada yang masuk nasional. Waktu itu masih ada bidang wirausahaan. Bu Zaidah Hidayah. Bu Zaidah ya. Nah, itu 2010. Kemudian setelah 10 tahun kemudian baru ada saya. Dan itu sama sekali nasional. tidak ada kompensasi apa-apa, penghargaan apa-apa, atau mungkin apresiasi apapun tidak ada. Di kabupaten belum. Kudu ngomong piye iki? APBD terbesar tapi apresiasi pemuda pelopor nol pudol. Kenapa itu bisa terjadi, Kang? Kalau boleh dibilang kalau sekarang oke lah, Kang. Sekarang sudah bagus, Kang. Oh, sekarang kabupaten beda. ada. Sekarang kabupaten udah berubah. Ada. Berapa sekarang kabupaten? Kabupaten 5 juta loh, Kang. Nah, gitu loh, Lur. 5 juta plus trofi plus diserahkannya waktu Sumpah Pemuda juga. Nah, kalau bisa jangan 5 juta. Provinsi 25 juta, kita 35 juta. Woi, kaya Bojonegoro. Oh iya. Buat apa lagi duitnya? Harusnya besar. Ya, kabupaten 5 juta sekarang. Kemudian dapat trofi, kemudian apa yang membedakan dulu dengan sekarang itu kira-kira? Dulu selain Covid juga dulu mungkin belum ada pemuda pelopornya, Kang. Jadi agenda pemuda pelopor itu masih dianggap sebelah mata karena juga belum ada wadahnya, forumnya juga belum ada. Tapi kabupaten lain tidak kan? Kabupaten lain ada, sudah ada. Maksudnya kabupaten lain diperhatikan ada hadiahnya. Kan? Berapa hadiahnya? Lebih besar atau lebih bagus? Bahkan teman saya yang penanganannya atau mungkin pelayanannya atau mungkin supportnya bagaimana sih kalau di kabupaten lain? Bahkan teman saya yang dari Sampang itu Madura itu bilang bahwa hadiah saya kabupaten aja lebih besar daripada provinsi. Wow, Madura ya? Madura dari Sampang. Saya waktu pulang dari penghargaan dari nasional, pulang nasional itu ada 3 orang dari Jember, Sampang, Bojonegoro. Jember, Sampang itu disambut. Ya kita keluar dari Juanda, Bandara Juanda kita keluar pintu keluar itu langsung disambut wartawan, dikalungi bunga, disambut oleh beberapa anggota DPR yang menangani pemuda dan juga kepala diaspora provinsi Jawa Timur. Jadi sambutannya meriah ya? Meriah, seremonial sekali dan diajak sedikit dialog, kemudian kabupaten yang lain dijemput naik mobil, bawa banner selamat. Nah, meriah dong ya, bangga dong Kabupaten Sampang, Kabupaten Jember dijemput. Saya dijemput sama istri saya sekarang. Dulu belum istri, dulu calon istri. Dijemput sama pacar? Jemput pacar, sendirian. Tidak ada dari pejabat dinas Bojonegoro yang memberikan sambutan selamat datang? Bahkan dijemput tidak? Istri saya ini naik Gojek jemput saya. Di saat yang dari Sampang, dari Jember banyak mendapatkan sambutan dari pemerintah daerahnya,
Bojonegoro tidak ada. Istri saya naik Gojek jemput saya, kemudian kita makan. Setelah makan makan sedikit ngobrol-ngobrol, istri saya kan kebetulan ini pacar saya ya. Sekarang jadi istri nih ya. Sekarang jadi istri, pacar saya balik ke tempatnya dia, dia kerja di Surabaya juga kan, balik ke kos-kosnya dia, saya pulang ngebis. Pulang ngebis. Ngebis bawa piala. Landing dari Bandara Juanda, juara nasional, membawa nama baik kebanggaan Kabupaten Bojonegoro sebagai pemuda pelopor di bidang pangan, juara 2 nasional. Sampai bandara tidak ada yang jemput pulang naik bis, bawa piala, bawa piagam. Iya. Oh, ada tulisannya 25 juta juara 2. Saya harus ngomong ke siapa ini? Saya harus ngomong ke siapa? Tapi itu dulu ya? Tapi itu dulu. Sekarang sudah luar biasa. Sekarang beda dong ya? Beda. Apa gara-gara keresahan panjenengan ini akhirnya terbuka lah mindsetnya para pejabat-pejabat kita? Memang satu perlu ada ya, mungkin saya kalau boleh dibilang tumbale ya gak apa-apa lah. Korbannya gitu ya. Kan belum kan dulu. Iya. Ya biar ngerti lah. Setelah saya berusaha mencari lagi pemuda pelopor, teman-teman ayo kita dampingi dan juga kita dekatkan hubungan dengan dinas, Kang. Oke. Jadi ketika kita ada dinas yang tidak tahu tentang pemuda pelopor. Stop dulu, maaf. Emang dinas yang menaungi siapa sih? Dinas Muda dan Olahraga. Karena ini programnya kementerian sebenarnya. Di bawah naungan Dinpora. Iya. Duh, tapi kan sampai di bidang pangan pertanian. Nah, harusnya dinas pertanian ikut andil nggak sih? Harusnya semuanya ikut. Harusnya semuanya ikut berperan. Jadi gini, Kang. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah ketika ada yang dapat juara kemudian seperti saya dulu belum dapat perhatian. Jadi jangan memusuhi dinas tersebut. Jadi saya nggak dapat juara, saya nggak dapat piagam, nggak dapat sertifikat dari dinas, cawe-cawe ke dinas, enggak. Justru kita harus rajin-rajin ngobrol dengan dinas. Kita rajin-rajin sharing. Oh, kabupaten lain seperti ini loh. Oh, jadi kita yang berusaha mungkin untuk membuka mindsetnya mereka semua ya. Betul. Kita sendiri yang bergerak gitu kita harus proaktif ke dinas. Ya. Jadi bukan gini dinasnya yang jemput bola bukan ya, tapi kita sebagai pemuda pelopor yang jemput bolanya ya. Sama-sama. Jadi dinas nanti kan juga punya penganggarannya, kemudian kita juga punya kegiatannya, biar bisa kolaborasi. Tapi ketika kita nanti gara-gara ini saya nggak mau ini kan sama-sama gak taunya malah justru malah jadi ada pemisah yang akhirnya komunikasinya terputus ya. Iya, jadi kita harus rajin-rajin komunikasi. Sampai sekarang hubungan kita, kebetulan saya juga ketua Forum Pemuda Pelopor Kabupaten Bojonegoro. Sekarang ini, ya. Ya, hubungan dengan dinas luar biasa sekali dan kebetulan sekali, Kang. Kepala bidang kepemudaan di Dinas Muda dan Olahraga ini Bu Flora ini juga dulu pemuda pelopor. Sekarang Bu Flora di Dinpora. Menangani langsung ini tentang kepeloporan pemuda ini. Menangani kepemudaan dan beliau tahun berapa ya Bu Flora? Pemuda pelopor juga. Jadi enak, paham sekali tentang pemuda pelopor itu. Paham karena punya pengalamannya. Akhirnya jangan sampai terjadi polanya seperti dulu-dulu gitu. Kayak gini jangan kayak gini. Jangan. Jadi sekarang sudah difasilitasi dengan baik, diseleksi dengan baik, didampingi dengan baik. Dan penganggarannya nggak menutup kemungkinan bukan hanya dari Dinpora saja dong. Mungkin nggak sih? Saya kan panjangan dari pangan, terus ada juga mungkin dari bidang teknologi, dari bidang pendidikan. Harusnya semua dinas juga saling menyengkuyung bareng semua budgetingnya dong. Iya, bagi saya secara pribadi memang kalau kita pengen maju, kita harus duduk bersama, Kang. Duduk bersama. Jadi itu sudah dilakukan belum? Sekarang sudah, dulu belum. Oke, jadi dulu karena mungkin sama-sama acuh tak acuh gitu ya. Jadi banyak yang tidak ada koordinasi gitu. Sekarang itu sudah tidak lagi. Sekarang sudah bisa duduk bersama, kolaborasi. Kemudian apa hasil dari duduk bersama itu? Kemarin kita sebelum kita ada capacity building, Kang. Pemuda pelopor juga punya acara. Acara istilahnya benchmarking. Kita belajar ke Solo, kemudian ke Jogja. Benchmarking itu ya studi tiru lah ya. Studi tiru. Kita belajar ke Solo, ke Jogja, teman-teman pemuda pelopor berangkat bersama, difasilitasi oleh Dinpora. Kita difasilitasi berangkat ke sana, kemudian
istimewanya ketika kita berangkat ke sana, yang berangkat tidak hanya pemuda pelopor, melainkan 6 kepala dinas yang lain juga ikut. 6 kepala dinas berkumpul bersama, diundang duduk bersama dalam acara itu. Iya, setelah kita pagi, siang sampai sore itu studi tiru, malamnya itu dibuat semacam kayak diskusi. Wah, diluapkanlah semua keresahan-keresahan itu. Betul sekali. Jadi ajang curhat dong ya. Nah, akhirnya pemuda-pemuda bisa curhat, teman-teman pemuda pelopor bisa curhat dan perwakilan dari ke-6 OPD itu bisa mendengarkan, duduk bersama mendengarkan. Oh, di sini loh letaknya. Oh, di sini loh peluang pembunuhan. Selama ini saya acuh tak acuh. Selama ini kita sama-sama ego. Nah, mungkin peduli Kang, tetap peduli, tapi kan masih ego, masih ini gunanya ini. Peduli tapi masih ego. Wes urusan dinas A. Nah, pemuda pelopor dinas A. Awak dhewe serasa melu-melu. Urusan sing liyane ngono. Nah, tapi ketika permasalahan pemuda itu diungkapkan, kemudian ketika kita mau berkarya, otomatis kita akan nyenggol dinas-dinas yang lain. Betul. Akhirnya semua dinas pun akhirnya punya kontribusi yang sama-sama besar juga, peduli juga ya. Iya, akhirnya pun ketika kita duduk bersama, ngobrol bersama, bercerita komunikasi yang baik. Akhirnya dari sisi penganggaran, dari sisi kegiatan, dari sisi kaderisasi, setiap dinas kan punya kader-kader pemuda semuanya. Untuk diajukan jadi pemuda pelopor. Kaderisasinya mungkin melalui dinas-dinas terkait, tapi nanti ketika pemuda pelopornya itu Dinpora gitu ya. Betul, jadi sama-sama bergerak bersama ya. Iya, tidak lagi Dinpora ya pemuda pelopor urusan kono. Dan secara anggaran juga pasti besar dong harusnya. Nggak ada lagi dong ke dalam masalah anggaran. Harusnya dong. Kalau Dinpora punya anggaran sebesar 10 ya sudah. Pertanian juga mengeluarkan dong kandidatnya dari pertanian. Pendidikan juga mengeluarkan dong yang mau dilombakan itu adalah yang dari pendidikan. Kan jadinya kita bangga dong dengan kabupaten kita kalau semua pemuda pelopor kedepannya difasilitasi, disengkuyung bareng oleh semua dinas. Sebenarnya tidak hanya itu sudah deal belum ke arah sana? Sebetulnya tidak hanya pemuda pelopor ya Kang ya. Semua entah itu pemuda, entah itu tidak, entah itu pemuda pelopor atau pemuda-pemuda yang lain, ada wirausaha muda, atau ada petani muda, milenial. Semuanya kan semua dinas punya pembinaan pemuda-pemuda. Dan sekarang kita sudah merasa bahwa bahkan saya pun sering ke OPD yang berbeda, dinas yang berbeda. Saya ke Dinas Pemuda dan Olahraga, saya ke Desperinakes, saya ke Dinas Pertanian. Kita tidak ada batasan. Kita sama-sama misi yang sama, satu misi yang sama. Pengembangan pemuda. Ayo sama-sama pemuda. Ayo kita sama-sama dikembangkan. Semua sekarang membuka diri akhirnya. Kita buka diri sama-sama, kita koreksi sama-sama. Kemudian kalau kita tumbuhkan, kita regenerasi, kita kaderisasi, ya sama-sama. Wow. Akhirnya sudah terbukalah pintu yang selama ini membelenggu kita ya. Dan harapannya dengan kejadian seperti ini, perjuangan pemuda pelopornya semakin besar dong ya Kang ya. Sudah tidak ada hambatan-hambatan lagi, tinggal fokus ke karyanya saja. Apalagi 2025 ini betul-betul nanti akan diadakan lagi ya seleksinya itu ya. Persyaratannya bagaimana sih Kang? Sebenarnya detail kalau mau ikut pemuda pelopor ini. Oke, halo teman-teman di sana, teman-teman muda yang ingin ikut pemuda pelopor, yang merasa punya karya, kemudian merasa punya idealisme, saya di masyarakat harus berdampak, saya punya usaha apapun di bidang ada 5 bidang teman-teman pemuda pelopor itu, bidang pangan, bidang pendidikan, bidang seni budaya, bidang sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, dan bidang inovasi teknologi. Dan teman-teman yang merasa punya karya di bidang itu, silahkan daftar pemuda pelopor. Syaratnya 1, punya karya. Bukan hanya produk, boleh jasa, boleh pergerakan, boleh metode, boleh apapun. Yang jelas karyanya setahun berjalan. Sudah pernah berjalan selama setahun gitu. Bukan ide Kang. Jadi sudah dieksekusi lah gitu sudah eksekusi. Karena yang diukur nanti bukan seberapa keuntungannya, tapi dampaknya ke masyarakat. Dampak ke masyarakatnya ada atau tidak gitu. Jadi harus karyanya berjalan. Kalau belum setahun belum bisa ya? Nunggu tahun depan lagi gitu ya? Setidaknya setahun. Besok penjurian kapan ya? Februari. Iya. Setidaknya Februari sudah setahun gitu ya? Atau penjurian provinsi Mei lah setahun. Mei ya, oke. Masih bisa fleksibel lah ya, soal durasi ya. Oke, lanjut, apa lagi?
Karyanya setahun, kemudian usianya Kang. Nah ini. Karena kita ikut aturannya di Indonesia itu, peraturannya berdasarkan peraturannya mana nih? Berdasarkan apa nih? Berdasarkan undang-undang. Iya. Undang-undangnya itu pemuda itu dikategorikan kalau pemuda itu umur 16 sampai 30 tahun. Mosok 30, 40. 30 Kang. Loh, pemuda tuh 40. Sudah ada undang-undangnya kenyang. Jadi kalau udah lebih 30 nggak bisa dong? Mohon maaf, anaknya saja. Ya. Oke, jadi maksimal tetap sampai 30. Oke. Iya. Terus 16 sampai 30 Iya. tahun kalau belum 16 ada yang daftar kemarin 16 tahun belum punya KTP ada. belum punya KTP sudah punya karya. Ada. Bojonegoro. Ada. Siapa itu? Ada Kang. Belum punya KTP udah punya karya. Gimana ceritanya Dan masuk itu? 3 besar Kang. Bojonegoro besar? Kabupaten. Bayangkan 3 besar pemuda terbaik se-Bojonegoro. 16 tahun. Umurnya 16 Belum tahun. punya KTP. Belum punya KTP. Tim kreatif. Nanti ingetin. Diundang. Dicatat namanya siapa? diundang. Harus kita panggil ke podcast kita deh ya. Iya. Nanti minta rekomendasinya kan. Iya. 16 tahun. Piye ceritanya gue? Karyanya apa itu? Nanti kita bahas. Ya, lanjut. Nah. 16 sampai 30. 16 ke 30 punya karya kemudian layak Layak? tapi belum mendapat penghargaan. Layak dan belum dapat penghargaan. Oh, Dia berarti layak dapat belum penghargaan. pernah ikut kontes lain gitu maksudnya? Belum pernah dapat. Kalau kemarin saya ikut terus ikut lagi kan. Oh ya. Boleh kan? Jadi masih originalnya lah ya gitu. Iya, masih maksudnya semisal ada teman yang ikut pemuda pelopor. Oh, saya sudah dapat juara nasional. Oh. Besok ikut lagi. Diakui sama yang lain lagi gitu ya maksudnya? Enggak, maksudnya gini. Saya sudah ikut pemuda pelopor. Umur saya masih ini ikut lagi. Oh iya. Jadi cukup sekali dengan karyanya yang sekali itu juga gitu Iya. ya. Paham. Kenaan lah, menang terus. Sampai 30 tahun kita sembarang kalir. Iya. Lanjut. Setelah itu? Itu aja dulu. Oke, itu aja dulu. Gak perlu ribet-ribet lamaran atau proposal atau mungkin foto-foto atau mungkin harus. Iya, yang perlu disiapkan memang KTP. Kemudian selain KTP dipersiapkan juga sebenarnya proposal, Kang. Ya. Harus bikin proposal. Tapi kalau saya secara pribadi, proposal urusan guri. Sambil jalan lah ya. Tak ewangi gawe nek kurang. Oh, malah diwangi ya. Iya, teman-teman forum siap untuk bantu bikinkan proposal. Pokoknya yang dirasa ribet-ribet itu bisa dibantu, dipermudah lah gitu ya. Yes. Yang penting karyanya ada gitu ya. Jangan dipersulit lah, Kang. Dipersulit. Pokoknya nek pengen punya karya, dia berhak merasa jadi kalau teman-teman punya tetangga, saudara, terus punya anak, kenalan, yang lain-lain, silahkan diminta untuk daftar pemuda pelopor. Setelah diminta daftar pemuda pelopor, ribet bikin gini-gini, tenang. Daftarkan, serahkan ke saya nomor HP sama namanya saja. Nanti saya yang ngontak, saya yang datangi. Saya yang biasanya tukang ciduk, Kang. Nah, permasalahannya kan kalau di desa-desa itu kurang informasi, Kang. Iya, betul. Bahkan mungkin dari mungkin pemerintah desa, kecamatan juga tidak begitu familiar dengan pemuda pelopor ini. Makanya terkadang ada salah satu sosok yang potensi, tapi karena nggak tahu, akhirnya nggak bisa ikut. Apa yang dilakukan sejauh ini supaya kita bisa menemukan potensi-potensi pemuda pelopor yang betul-betul layak untuk ikut lomba ini? Jadi gini, Kang. Kebetulan kakak saya juga perangkat desa, cari kakak saya itu. Kakak saya itu cari, kemudian saya kemarin kirim flyer ke kakak saya. Tolong dibantu untuk cari pemuda pelopor. Kakak saya bilang ke saya, ini kita kirim neng grupnya konco-konco, grupnya cari-cari, grupnya sing lain-lain lah perangkat desa. Mek opo susah-susah ngono kuwi. Mek opo susah-susah ngono kuwi. Wis ora usah digatek lak wis. Itu asa ngel-ngel ndaftarno ngono kuwi. Jadi responnya malah negatif ya. Beberapa dianggap sesuatu yang mungkin mek opo kanggo opo ngono ya. Terus saya bilang ke kakak saya, adikmu iki mbiyen ora sapa-sapa. Aku iso dadi sapa-sapa dikenal ya gara-gara pemuda pelopor. Semisal ada yang lebih baik dari saya. Saya yakin di luar sana pasti ada yang lebih potensi, lebih luar biasa dari saya yakin. Kemudian ketika ada peluang seperti itu yang harusnya bisa lebih baik dari saya, kemudian karena dia tidak mendapat informasi, tidak tahu, kemudian tidak direkomendasikan, diabaikan, kemudian tidak jadi siapa-siapa, akhirnya kemudian hilang kesempatannya, peluangnya, masa depannya, ya apa sih sulitnya, susahnya nge-share, kemudian bantu, daftarno kono loh. Bahkan kalau perlu mungkin jemput bola ya, Iya. pemerintah-pemerintahnya itu.
Iya, harusnya pemerintah bantu jemput bola, turun ke bawah, kemudian pasti saya yakin pemerintah desa itu yang paling tahu pemudanya itu siapa yang punya, yang istilahnya punya karya nyeleneh itu pasti perangkat desa pasti tahu lah. Iya. Pak Kamituwo, Pak Carik. Cuma selama ini mungkin mereka tidak ada etikat untuk betul-betul mendorong supaya ikut maju gitu ya. Mungkin merasa bahwa wah ini juga bukan tugas saya. Atau jangan-jangan engkau yang memberikan arahan dari kita, jangan-jangan dana anggaran operasionalnya juga dari kita juga. Ngundang nyangoni, ngundang piye. Nah, akhirnya keberatan jadinya. Nah, tambah ngeribeti, ngundang surat rekomendasi nang angel. Janganlah. Kita gampangkan saja caranya, wis jenenge sapa, nomor HP-ne endi, alamatnya endi. Ya. Sarahkan ke saya yang datangi. Ya. Saya yang akan ngasih tahu caranya pendaftaran seperti apa. Kesulitan bikin proposal, teman-teman forum yang buatkan. Oke, sangat dibantu ya. Sangat dibantu, tapi tolong disiapkan karyanya yang penting dan dokumentasi. Kan foto-foto itu penting, Kang. Yes. Mudah-mudahan di luar sana banyak orang yang mendengar, banyak pemuda-pemuda yang menyadari bahwa ini sebuah ajang yang sangat luar biasa. Ini bentuk dari kontribusi kita sebagai pemuda, maka segera merapatkan diri dan kalau merasa punya karya tadi segera mendaftar ya Kang ya. Yeah. Mungkin melalui podcast ini nanti kita juga ada link untuk kontak personnya, segera saja hubungi kita. Kita bicara tentang forum pemuda nih Kang. Kira-kira pergerakannya apa saja sih yang dilakukan oleh forum pemuda pelopor ini supaya kedepannya Bojonegoro gitu bisa banyak terlahir pemuda-pemuda yang bisa sampai melaju ke provinsi bahkan ke nasional. Oke. Kalau kita bicara forum pemuda pelopor saat ini sedang rajin-rajinnya sosialisasi. Ya. Selain menjalin komunikasi dengan beberapa OPD termasuk ya yang pasti dengan Dinpora kita jalin komunikasi yang baik. Kita juga rajin sosialisasi Kang karena ini sudah mendekati pendaftaran. Dan pendaftarannya ditutup 1 Februari. 1 Februari nanti ya. Iya, Jadi tinggal beberapa minggu saja nih ya. Karena kita sebenarnya penjurian nasional itu September, Oktober lah. Tapi kita ngejar duluan Februari. Iya. Agar apa toh Kang? Agar setelah daftar itu nggak langsung seleksi nasional. Ada pendampingan dulu. Itu dia. Tugasnya forum adalah memberikan coaching, pendampingan, memberikan arahan, memberikan ini loh, kamu ada di komunitas yang tepat, ada di forum yang tepat. Sehingga kalau kamu berkarya, teman-teman ini juga punya karya yang sama. Dan jangan takut, jangan lemah, jangan ciut hati, kan sering kan, seberapa sering sih? Tapi permasalahannya ciut hati itu terjadi karena memang dia nggak punya karya, padahal dia ingin nih. Saya pengen dong seperti kayak pemuda pelopor, tapi saya belum punya karya. Apa sih peran forum pemuda supaya orang-orang yang mungkin belum tahu skillnya, potensinya apa, tapi gara-gara ada forum pemuda pelopor bisa terbesit sebuah karya yang betul-betul ada panduannya, ada yang mendampingi. Apa yang dilakukan dari forum kita? Oke, forum pemuda pelopor rajin Kang, bikin coaching, coaching. Kita coaching, kemudian kalau ada yang nggak tahu, kita akan ajak ngobrol bareng, ngopi bareng biasanya. Kita ngopi bareng, ngobrol bareng, kemudian yang pasti Kang, kalau orang nggak punya karya atau karyanya baru, seperti Kang Priyo lah. Atau belum maksimal lah ya. Belum maksimal. Seberapa banyak sih dulu yang mencibir Kang Priyo, ngapain sih susah-susah gawe kampung Inggris nih desa ngono. Kurang gawean. Ape sampai soapan gue ayo. Wong edan kayak gitu. Nah. Banyak. Ya rata-rata muda pelopor justru malah orang-orang gila seperti itu kan yang diomong orang digawean. Atau sering dibilang ngono ki sampean dadi opo? Iya. Ya enggak, dulu kan Kang Priyo pasti sering dibilang seperti itu. Ya merasa tidak ada dukungan lah ya. Nah, itu tugasnya pemuda pelopor untuk kita, forum pemuda pelopor untuk kita ngasih dampingan. Pendampingan coaching tadi itu berbayar? Gratis Kang. Gratis? Ngopinya tak bayari wes. Ngopinya dibayarin? Sak mangane gak apa-apa. Itu konsepnya seminggu sekali atau sebulan sekali atau berapa lama itu coaching itu? Mungkin nggak sih coaching itu bisa diadakan nggak di internal forum tapi kayak semacam program roadshow ke kampus, ke sekolah-sekolah, sehingga kalau forum pemuda pelopor ini punya coaching yang langsung di dunia pendidikan kita kan akan banyak orang yang menyadari, akhirnya mungkin ada minatnya untuk mencoba punya karya itu tadi. Mungkin nggak itu dilakukan? Mungkin sekali Kang. Jadi saya juga pengennya seperti itu. Saya pengennya keliling ke kampus-kampus. Kemudian kita pengennya atau mungkin program nyata yang bisa dieksekusi atau sebatas hanya angan-angan semata nih? Pastinya harus dieksekusi. Harus ya? Harus dieksekusi. Karena ini melalui podcast ini bisa jadi catatan nih teman-teman kreatif ya di luar sana ya.
Kalau ingin pemuda pelopor Bojonegoro melahirkan pemuda-pemuda yang betul-betul punya karya, harus ada coaching. Dan itu menurut saya, hemat saya, lakukanlah di kampus-kampus, lakukanlah di SMA, SMK, SMK, SMA, sehingga nanti akan timbul banyak pemuda pelopor yang lebih hebat lagi. Iya. Jadi otomatis dia kan merasa bahwa istilahnya sejak usia sedini mungkin kan ditanamkan jiwa kepeloporan itu. Nah, itu yang sedang kita godok untuk coaching juga. Yang mungkin benar kita coachingnya masih kecil-kecilan sambil ngopi. Kedepannya kita akan ke sana lah. Kita akan usahakan harus ke sana. Nggak ada alasan anggaran ya? Nggak ada ya. Saya yakin, saya kumpulkan nanti semua kepala dinas. Kalau nggak ada anggaran harus ada. Wajib, ini penting ini. Adalah. Ada ya pokoknya ya. Kita adakan kalau nggak ada. Oh, harus diadakan ya. Oke, selain sosialisasi, coaching apa lagi? Selain sosialisasi, coaching kita juga ada capacity building seperti kemarin, benchmarking. Kemudian selanjutnya karena ketika ada benchmarking kita nanti juga akan mengembangkan usaha kita secara pribadi juga. Jadi biar nggak stuck di situ-situ aja, kita terus berkembang. Kemudian kita juga sering melakukan audiensi dengan Bapak Kepala Dinas maupun dengan kemarin kita audiensi dengan Bapak PJ Bupati. Mungkin nggak sih audiensi itu isinya bukan hanya semata bagaimana melahirkan pemuda pelopor berikutnya, tapi pemuda pelopor yang sudah ada ini mungkin nggak secara proyeknya, konsep bisnisnya atau jasanya atau segala macam itu diberikan stimulate dukungan entah berupa modal atau apa supaya karyanya itu bisa lebih naik level lagi. Iya, kemarin setelah kita audiensi, kemudian kita diizinkan untuk melakukan capacity building itu. Ya. Setelah itu kita juga difasilitasi untuk jebakan pemuda pelopor yang nantang, bahwa teman-teman forum yang nantang setelah capacity building monggo Pak PJ Bupati silahkan berkunjung ke tempat salah satu daripada kami. Ya. Minimal ada 4 tempat yang kita siap untuk didatangi, dikunjungi dan kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu dengan menunjukkan karya-karyanya itu. Iya. Dengan kayak seperti itu, bahkan kemarin waktu Bojonegoro Tengulran yang di Desember kemarin teman kita 2 orang, Mas Fatkul Ilma dan Mas Agung Ridwan dari Pemuda Pelopor itu mendapatkan lumayan hadiah untuk dijadikan pilot project juga karyanya. Untuk dikembangkan itu tadi. Nah, itu kan salah satu bentuk kontribusi dari pemerintah supaya bentuk dukungannya tuh ada gitu ya. Nggak main-main Kang. Nggak main-main ya. 10 juta sama dapat 10 juta. 7,5. Kapan lagi jadi pemuda pelopor ya? Ini akan menjadi inspirasi tersendiri sehingga orang yang akhirnya belum punya karya bisa terinspirasi ingin punya karya. Makanya saya sangat setuju peran Forum Pemuda Pelopor ini harus lebih aktif. Terjun langsung ke sekolah, ke SMK. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat pemuda pelopor kita. Bojonegoro maju berjaya pokoknya. Terakhir Kang, ada nggak kira-kira pencerahan buat pemuda Bojonegoro kita supaya lebih maju ke depannya, baik secara pribadi sebagai orang yang pernah menjadi juara di pemuda pelopor itu sendiri atau secara forum pemuda pelopor, harapannya apa sih untuk anak-anak muda Bojonegoro kita? Oke, harapan kita untuk teman-teman pemuda pelopor, teman-teman pemuda di luar sana yang ingin menjadi pemuda pelopor atau yang masih kebingungan untuk mencari jati diri, mencari passion, tidak usah muluk-muluk dulu. Jati diri itu dibentuk katanya, bukan dicari. Jadi yang harus kita lakukan adalah langkah pertama. Langkah pertama itu menentukan. Saya itu tidak baik Kang. Saya bukan orang yang terbaik. Karya saya bukan karya yang luar biasa. Tapi saya yang melakukannya. Saya yang melakukan itu. Sementara yang mungkin karya saya bisa diaplikasikan di tempat yang lain, orang lain tidak melakukan. Yang bedakan itu. Yang pertama lakukan saja, setelah melakukan pasti kamu akan kebingungan. Kita akan kebingungan. Oh, justru bingung itu yang harus kita temukan ya? Iya. Kalau kita bingung, kita kan bingung biasanya. Karya apa sih? Kalau bingung coba aja semuanya. Coba semua. Semuanya dicoba. Nanti kita akan merasakan bahwa wah, saya cocoknya di sini nih. Iya, ketemulah yang disukai. Iya. Kalau sudah ketemu yang disukai, ketemu passionnya, ketemu oh saya bener-bener pengen jadi ini, punya fokus, punya tujuan, baru itu ditekuni. Jadi kalau kita tidak melangkah pertama, kita ya tidak akan jadi apa-apa. Ketika kita tidak kebingungan, kita juga tidak akan menemukan siapa kita kalau kita nggak bingung. Luar biasa. Pengen tepuk tangan lagi nih.
Wow, beri saya 10 pemuda pelopor Bojonegoro, akan saya guncang Indonesia. Baru satu aja udah begini loh. Gimana kalau nanti pemuda pelopor yang lainnya kita undang ya, Kang? Wah, Kang Priyo akan terkagum-kagum kalau Kang Priyo nanti mau wawancarai pemuda pelopor, menginterview, diajak podcast satu-satu pemuda pelopor Bojonegoro, Kang Priyo pasti akan wow. Saya speechless semuanya nih, nggak nyangka di Bojonegoro banyak orang-orang hebat. Banyak orang-orang hebat. Tapi selama ini mungkin tidak dikenal, tidak diketahui ya. Kenapa sih setiap karya itu selalu dipandang sebelah mata? Kenapa setiap anak muda yang punya karya seolah-olah dianggap tidak ada? Nah, inilah yang menjadi penyakit di negara kita. Orang susah sekali untuk menghargai, tidak memberi apresiasi. Akhirnya apa? Yang punya potensi hebat akhirnya tenggelam hanya gara-gara tidak mendapatkan dukungan. Saya berharap Kang Tio melalui podcast kita hari ini bersama pemuda pelopor kita, yuk sama-sama bergerak, maju bersama. Kita sama-sama meyakini ya Kang bahwa Indonesia Emas 2045 pasti akan yakin terwujud. Kang. Apalagi dengan adanya pemuda pelopor di Bojonegoro dan di Indonesia itu sendiri. Yakin ya Kang ya? Yakin. Itu saja dari kami. Anda sedang menyaksikan podcastnya Basa FM Bojonegoro. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Saya Kang Priyo bersama Jarene Kang Priyo. Terima kasih. Sebentar Kang, kita salam pelopor dulu. Oh, ada salam pelopornya? Iya. Gimana salam pelopor? Ayo coba. Gimana? Pemuda pelopor, sekali pelopor, tetap pelopor. Oke, pemuda pelopor, sekali pelopor, tetap pelopor. Sampai jumpa lagi. Iya. Luar biasa. Thank you Kang, terima kasih banyak. Thank you.